Oke, jadi hari ini gue bakal sharing tentang know your risk profile atau di sini bahasa gampangnya eee, cara mengetahui profil risiko kamu. Oke, jadi, profil risiko itu apa sih? Simpelnya profil risiko itu, dipakai untuk mengetahui seberapa toleran kamu terhadap risiko di, eee, dalam investasi ya terutama. Oke. Jadi next aja, kenapa sih kamu harus tahu profil risiko kamu itu apa? Karena instrumen investasi itu nggak one size fits all, it's tailor made, kebayang nggak sih? Jadi kayak, eee, instrumen investasi yang cocok dipakai sama orang yang kamu kenal, belum tentu itu sesuai atau cocok sama kamu. Jadi kayak, contoh misalnya kamu kenal orang yang, investasi di saham. Terus kamu lihat untungnya gede ya, oh iya jadi tertarik nih buat, berinvestasi di saham. Nah, belum tentu saham itu adalah instrumen investasi yang cocok buat kamu. Minimal banget belum tentu emiten yang dia beli itu cocok buat kamu, oke? Kenapa? Karena balik lagi, semua investasi itu high risk, high return. Prinsip dasar dari investasi itu adalah high risk, high return. Jadi kalau misalnya risikonya tinggi, pasti returnnya tinggi. Nggak ada ceritanya low risk, high return. Jadi kalau misalnya ada nih ya, kamu didatengin seseorang yang tiba-tiba nawarin investasi. Oh iya, ini adalah sebuah investasi. Risikonya rendah loh, kamu tapi bisa dapat return yang tinggi. 10% per bulan gitu, 100% per tahun. Atau misalnya, ya 5% per bulan, dapatnya fix segitu. Oh, balik lagi, high risk, high return. Nggak ada ceritanya, sesuatu yang bisa ngasih return segitu besar, 10% per bulan, 5% per bulan, itu risikonya rendah atau bahkan nggak ada. Apalagi ada kata-kata fix, nggak ada itu. Kebayang nggak sih? Karena, kalau gue jelasin di sini panjang, tapi kalau kalian tahu, bunga bank itu, katakan ya, misalnya bunga kartu kredit itu ada di 2% per bulan. Kenapa mereka yang nawarin investasi ini kayak, mereka bisa kasih 5% per bulan nih, terus kenapa mereka nawarin investasinya ke lu? Kenapa mereka nggak, pinjam aja gitu ke bank gitu, minimal mereka gesek kartu kreditnya mereka, tarik tunai gitu, kebayang nggak sih? Nah itu singkatnya aja lah, gue nggak akan bahas panjang lebar tentang itu, karena itu akan sangat 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 panjang. Oke, jadi oke kita balik lagi nih. Oke, jadi intinya itu ya kegunaan dari kalian tahu profil risikonya kalian. Karena balik lagi yang ini nih, high risk, high return. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian salah ambil investasi, salah ambil risikonya, nanti ujung-ujungnya ada banyak yang bisa terjadi. Antara mungkin kalian merasa tidak puas dengan hasil investasi kalian, tidak puasnya karena dua hal ya misalnya. Misalnya returnnya terlalu kecil ini, atau bahkan, aduh gua potensial loss-nya terlalu besar nih. Kebayang gak sih? Oke, kita lanjut dulu aja. Jadi, gimana caranya kita bisa tahu profil risk kita masing-masing? Sebetulnya ada banyak cara. Ada cara kuantitatif dan kualitatif. Cara kualitatif ya jelas, kalian harus melalui proses wawancara. Dan ini biasanya ya kalian bisa ketemu sama seorang financial planner, nanti dia akan membantu kalian mengetahui apa sih profil risikonya kalian. Mungkin dari hobinya kalian, dari, eee, tindakannya kalian melihat ekonomi sekarang segala macam. Eee, nah cara yang satu lagi adalah dengan cara kuantitatif. Ngisi survei lah simpelnya. Emang cara ngisi survei ini, mungkin akurasinya sekitar di 70-80% lah, gua nggak bisa bilang 100% pasti bener ini profil risiko lu, tapi itu bisa menunjukkan kayak, profil risiko lu tuh cenderung ke mana sih, oke. Oke, kita next. Nah, ini cara paling gampang nih buat kalian tes. Kalian tinggal ketik, tes profil risiko di Google, atau misalnya profil risk test di Google, nanti kalian tinggal pilih nih, kalian mau coba masuk ke mana aja. Saran dari gue mungkin lu coba beberapa kali ya, biar dapat hasil yang, apa ya, yang rata-ratanya lu ada di mana sih.
Katakan misal lu konservatif, moderate, atau agresif. Nah, kira-kira ada di sana lah. Tapi lu bisa tes sendiri buat ini. Oke, jadi kita mulai bahas aja apa aja sih jenis-jenis dari profil risiko yang ada. Nah, yang pertama itu ada konservatif. Konservatif itu apa sih? Konservatif ini tipikal yang kayak dia toleransi terhadap risknya itu rendah. Jadi dia bukan seorang risk taker. Dia orang-orang yang ya kalau dari profil investasinya biasanya kayak gue punya duit nih, gue pengen mulai investasi, tapi gue nggak pengen duit gue hilang. Kalau bisa janganlah, jangan hilang. Kayak jangan minus, untungnya sedikit nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan minus. Nah, biasanya tipikal-tipikal yang kayak gitu, orang-orang yang cari aman. Nah, biasanya seiring dengan berjalannya waktu, kecenderungan orang tuh harusnya menjadi makin konservatif. Karena ya makin punya tanggungan, makin dekat ke usia pensiun, dan biasanya pun disarankan untuk menjadi lebih konservatif lah. Oke. Nah, yang kedua ada moderate. Moderate ini tipikal-tipikal yang biasanya misalnya dia baru mau mulai investasi nih. Oh ya gue pengen mulai investasi nih. Gue pengen dapat hasilnya kalau bisa rada gede lah. Tapi kalau sampai gue harus hilang duit sedikit nggak apa-apa lah. Misalnya kayak hilang ya katakan misalnya hilang 10% gitu. It's okay lah. Tapi kalau bisa gue pengen dapat yang lumayan juga. Jangan yang kecil-kecil banget kayak konservatif gitu. Oke. Next. Di next ada agresif. Agresif ini tipikal yang risk taker. Jadi dia cenderung mengambil risiko yang tinggi. Jadi kayak misalnya, oh ya gue pengen investasi gue ini returnnya gede. Kalau bisa gede lah, segede-gedenya gitu. Tapi kalau sampai duit gue harus hilang pun ya nggak apa-apa. Itu risiko yang gue berani tanggung gitu. Jadi ya kalau lu pengen dapat return yang besar ya lu harus menanggung risiko yang lebih besar daripada yang return-returnnya kecil. Nah, intinya balik lagi ke sana lah. Oke. Nah, ini adalah profil-profil risk yang bisa kalian tes. Nah, sebetulnya kalau nanti kalian tes, kalian akan menemukan yang kayak very konservatif, very agresif, segala macam, atau apa kayak. Nah, itu adalah variasi, tapi kecenderungan, tapi ya intinya mah ada di tiga ini, konservatif, moderate, sama agresif. Kalau lu ada di antara moderate agresif ya nanti mungkin ada namanya lagi, di antara moderate sama konservatif ada namanya. Lebih kecil dari konservatif ada tuh very konservatif, lebih agresif dari agresif ya more agresif gitu. Gitu. Oke, nah gitu aja profil risk yang mau gue bawain. Cuman segini aja sih. Disclaimer-nya adalah gini. Kalau ngomong masalah profil risk, kalau kalian udah tahu nih profil risk kalian apa. Nah, instrumen investasi yang kalian pakai itu belum tentu udah sesuai gitu loh. Kayak misalnya contoh gini, kalian konservatif ya, terus kayak, oh iya kalian harus masuk ke instrumen-instrumen pasar uang. Atau misal kalian agresif, oh iya berarti kalau kalian agresif kalian harus masukin semua ke saham gitu. Nggak kayak gitu juga. Nanti kalian akan dihadapin sama tujuan dari investasi. Tujuan dari investasi kalian ini berapa lama waktunya dan nominalnya berapa lah segala macam. Nah, nanti itu bisa mempengaruhi pemilihan dari instrumen investasi kalian. Jadi profil risk ini nggak saklek kayak, oh ya kalau lu orang moderate lu harusnya ngambil yang balance-balance, yang antara obligasi sama saham gitu. Kalau misalnya lu orang konservatif lu harus ambil pasar uang. Kalau misalnya lu orang yang agresif lu harus ambil saham gitu. Bahkan derivatif dan forex, ya forex termasuk derivatif. Nah, nggak kayak gitu juga. Ya, lu akan belajar lebih lanjut lah. Nanti ke depan-depannya bakal gue sharingan lagi. Jadi sharing gue sampai segini aja. Ya, semoga kalian terbantu. Oke, see you next time.